Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjanul Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih Bitcoinnya. Bahkan tadi pagi itu sudah di $87.000. Gila banget ya. Begitu juga ada beberapa altcoin ya, jelas banget. Ripple atau XRP ada berita bagus banget, nanti kita ulas ya. Yang membuat pemompanya kemarin atau semalam itu tembus hingga 14-15%. Wow, kejutnya kencang banget ya. Karena memang kalau kita lihat chart Bitcoin aja, ini menggunakan time frame bulanan ya. Kalian perhatikan di sini halving Bitcoin sudah terjadi, dan ini di tahun kemarin, di tahun 2024 halving Bitcoin yang keempat. Ini kita perhatikan dari halving Bitcoin yang kedua, yaitu tahun 2016. Garis panjang biru adalah pas terjadinya halving Bitcoin, yang mana dominan setelah terjadi halving Bitcoin, puncak tertinggi itu terjadi sekitar 1 tahun setelah terjadi halving tersebut. Nah, kita perhatikan di halving Bitcoin yang kedua di tahun 2016, dan puncak tertingginya itu jatuh di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2017. Bahkan ini di kuartal keempat atau di akhir tahun 2017 pada saat itu ya, mencapai puncak tertinggi sepanjang masa dari Bitcoinnya. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020 ya. Lagi-lagi puncak tertinggi itu jatuh sekitar 1 tahun setelah halving Bitcoin ya, di tahun 2020, yaitu tahun 2021-nya. Bahkan ini antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021 Bitcoin mencapai puncak tertingginya. Kemudian kita perhatikan lagi di halving Bitcoin yang keempat, yaitu tahun kemarin ya, tahun 2024. Nah, jika memasuki fase kotak yang warna hijau, maka ditargetkan Bitcoin bisa mencapai kurang lebih 150 ribuan dolar. Wah, ini gila kenceng banget sih ya. Kalau kita lihat chartnya, dominan mirip banget setiap perpindahan tahun dari sebelum halving Bitcoin ya. Makanya saya selalu katakan pokoknya manfaatkan momen bearish. Formula ketika bearish ya, jangan FOMO-nya ketika bullish. Kalau FOMO ketika bullish bukannya untuk menyangkut ya. Dan enaknya kalau ada yang tanya, "Bang, kira-kira pakai exchange luar apa?" Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini udah lebih dari 3 tahun. Tahun ini tahun keempat saya pakai Bitget. Enak aja karena apa? Trade-nya itu 0% atau tanpa biaya. Kemudian store atau withdraw-nya aja itu bisa menggunakan peer-to-peer ya, jadi tanpa biaya juga. Enaknya di Bitget ini nggak ada namanya maintenance ya. Jadi biasanya kan kalau dari exchange luar atau exchange lain tuh ada yang maintenance ganggu atau pemeliharaan, sehingga terhambat ketika kita ingin melakukan take profit lah. Nah, di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish di Bitget, itu ada yang naik 30 bahkan ratusan persen. Bahkan beberapa altcoin ataupun meme coin yang baru-baru itu ya, secara langsung listingnya itu di Bitget. Bahkan beberapa airdrop launch pool-nya itu secara langsung juga di Bitget. Bahkan yang termasuk terbaru ada Picoin, ada Mubarak. Mubarak ini ya nggak jauh-jauh dari Binance Smart Chain, dari miliknya Changpeng Zhao Binance. Dan banyak banget beberapa altcoin atau meme coin yang baru secara langsung listingnya di Bitget itu ya. Dan kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, dan lain sebagainya. Saya cantumkan di deskripsi video ini jika kalian ingin mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto tersebut. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ya, semalam yang membuat harga Bitcoin lumayan naik gitu ya hari ini. Federal Reserve telah memutuskan untuk tidak memangkas atau menaikkan suku bunga. Jadi tetap pada range-nya itu 4,25% dan sampai dengan 4,5% ya. Jadi kalian bisa lihat aja secara langsung berita berhal tersebut yang sudah beredar, membuat harga Bitcoin juga lumayan naik banget gitu ya. Begitu juga dengan beberapa altcoin. Nah, ini bebarengan dengan hal tersebut juga ada beberapa info menarik ya. Termasuk Ketua Federasi Reserve atau si Jeremy Powell, dia mengatakan inflasi meningkat sebagian karena tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya itu juga ya, jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dia akan berbicara tentang Digital Asset Summit ya, yang mana dilaksanakan kalau nggak salah nanti malam atau hari ini lah ya. Kita lihat gebrakan selanjutnya. Ya, selanjutnya datang dari Ripple atau XRP. Wow, siapa yang menyangka XRP yang tadinya dikatakan dari tahun 2021 belum terjadi pemompaan yang sangat signifikan, kemudian tahun 2023 dan 2024 akhirnya yang dikatakan sebagai stable coin yang harga stand-nya itu di bawah $1 atau naik $1 ya, makanya dikatakan sebagai stable coin karena harga-harganya nggak jauh dari $1. Tapi wow, sejak perpindahan tahun 2024 akhir menuju tahun 2025, XRP sepertinya udah nggak bisa diremehkan lagi ya. Bahkan stand tertinggi dia di bulan akhir tahun 2024 menuju tahun 2025 menjadi pompa yang sangat signifikan banget gitu ya buat Ripple ini.
Bahkan peringkat mereka naik ke peringkat 4 ya, menjadi aset kripto paling besar market cap-nya ya. Dan ini kita lihat harga saat ini adalah 2,44 dolar. Itu jadi semalam ada berita yang menarik dari si XRP ini. Jadi, wow, gugatan Ripple melawan Badan Sekuritas Amerika Serikat akhirnya berakhir ya. Apa dampaknya ke market dari XRP? Jadi setelah hampir 3 tahun dalam pertarungan hukum gugatan antara Ripple Labs dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ya, akhirnya mencapai resolusi signifikan. Kenapa? Kasus ini yang menjadi sorotan global itu dianggap sebagai momen kritis ya bagi masa depan regulasi aset kripto di Amerika Serikat. Jadi kita lihat apa latar belakang gugatan yang mana terjadi pada Desember 2020. Jadi Badan Sekuritas Amerika Serikat ini itu telah menggugat Ripple Labs dan 2 eksekutifnya yaitu Brett Garlinghouse dan Chris Larsen ya atas tuduhan penjualan XRP sebagai sekuritas tidak terdaftar senilai 1,3 miliar dolar. Dan selain itu juga, jadi Badan Sekuritas Amerika Serikat itu berargumen bahwa XRP ini memenuhi definisi Howey Test ya, kriteria untuk menentukan aset sebagai sekuritas karena investor itu membelinya dengan harapan keuntungan dari upaya Ripple. Meski begitu, ya Ripple membantah klaim tersebut ya dengan menegaskan bahwa XRP adalah aset kripto utilitas yang digunakan untuk transaksi lintas bantai bukan investasi. Bahkan perusahaan juga menuduh balik Badan Sekuritas Amerika Serikat katanya karena gagal memberikan kejelasan dan batasan-batasan dari regulasi sebelumnya. Nah, kemudian putusan pengadilan yang mengguncang pada Juli tahun 2023 itu Hakim Analisa Torres dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York mengeluarkan keputusan summary judgment atau keputusan tanpa persidangan lengkap yang membagi kemenangan antara kedua belah pihak. Poin pertamanya di sidang tersebut, penjualan XRP ke investor institusional itu diklasifikasikan sebagai penawaran sekuritas tidak terdaftar sehingga Ripple melanggar hukum. Dan poin keduanya, penjualan XRP di bursa kripto tidak dianggap sebagai sekuritas karena pembeli retail tidak berinvestasi langsung dalam Ripple. Putusan ini dirayakan komunitas kripto sebagai presiden penting yang membedakan antara penjualan aset ke institusi versus publik ya. Nah, dampak pada Ripple dan XRP setelah putusan tersebut diumumkan harga XRP ya bahkan naik lebih dari 70% dalam waktu 24 jam. Selain itu juga Ripple kembali di bursa Amerika Serikat. Bahkan platform seperti Coinbase dan Kraken itu kembali mencantumkan XRP setelah sebelumnya di delisting ya. Tak hanya dari bursa kripto, dukungan juga datang dari ekosistem di industri ini. Perusahaan seperti Coinbase dan Blockchain Association mendukung Ripple dalam pernyataan ambitious spread-nya tersebut. Nah, di kubu sekuritas ya dikabarkan tidak puas dengan putusan tersebut dan berencana mengajukan banding. Sehingga Ketua Badan Sekuritas pada saat itu, Gary Gensler, menyatakan bahwa keputusan itu mengecewakan tetapi tidak mewakili kekalahan total. Nah, implikasi untuk industri kripto dari kasus gugatan Ripple melawan dengan sekuritas Amerika tersebut itu terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus terutama masalah kejelasan regulasi di Amerika Serikat pada saat itu ya. Bahkan perseteruan tersebut juga memberikan tekanan pada Kongres Amerika Serikat. Banyak pihak mendorong legislasi jelas untuk mengatur kripto agar mengurangi ketergantungan pada gugatan sekuritas tersebut. Jadi meski begitu, kasus Ripple melawan sekuritas tersebut itu membuka peluang untuk perusahaan lain yang mengalami hal serupa dengan platform besutan Brett Garlinghouse tersebut. Jadi perusahaan dengan token utilitas bisa saja menggunakan argumen yang serupa dengan Ripple untuk membela dirinya. Dan langkah selanjutnya, meski hakim telah menjatuhkan putusan baik ya, sekuritas maupun Ripple sama-sama berpeluang mengajukan banding yang bisa memperpanjang ketidakpastian. Hanya saja Brett Garlinghouse ya dalam wawancara kepada Bloomberg menegaskan bahwa Ripple akan fokus pada ekspansi di pasar atau di market seperti Eropa dan Asia, di mana regulasi lebih progresif. Menariknya, meski kasus tersebut hanya mengikat pada Ripple saja, namun putusan ini itu mungkin akan mempercepat persetujuan ETF spot Bitcoin dan Ethereum di Amerika Serikat. Makanya ini hal baik, positif ya terhadap pengumuman tersebut. Terus pertanyaannya, apakah mampu XRP di atas 5 dolar atau 10 dolaran di tahun 2025 ini setelah hasil yang menarik gitu ya buat XRP tersebut? Karena memang di pemerintahan Amerika Serikat yang terbaru, Donald Trump lebih pro terhadap aset kripto dari Bitcoin maupun beberapa altcoin dibandingkan di pemerintahan sebelumnya di Amerika Serikat ya oleh Joe Biden. Makanya ketua sekuritas juga langsung diganti di bulan Januari kemarin tahun ini ya, tahun 2025, sehingga hal positif itu datang terhadap beberapa aset kripto. Dan kalian bisa lihat volume perdagangan hari ini aja XRP itu tembus hingga 10 miliaran dolar. Gila banget, 1 miliaran dolar
aja udah berapa belasan triliun ya. Ini 10 miliaran dolar dalam waktu 24 jam. Bahkan range-nya naik hingga 225%. Apakah XRP bisa sentuh di atas 5 atau 10 dolar di tahun ini? Oke, kita lihat aja nih gebrakan selanjutnya ya. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau di pengalaman kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.